Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Sebelum kita bahas soal rumor transfer, kita rekap dulu ya statistik Liga 1 musim ini di paruh musim ini ya. Tapi ini bisa berubah loh, soalnya masih ada satu laga yang belum dijalankan, yakni Bali United versus Persib Bandung ya. Yang pertama, Persib Bandung ini ada 4 pencapaian. Yang pertama, juara paruh musim. Yang kedua, jadi tim yang belum terkalahkan sebanyak 16 laga di putaran pertama, sebab Persib masih punya satu laga ya lawan Bali. Yang ketiga, jadi tim yang paling sedikit kebobolan sejauh ini ya, dengan 11 gol aja. Yang keempat, jadi tim yang paling banyak raih kemenangan nih bersama Persebaya dengan 11 kemenangan. Yang kedua, Madura United jadi tim yang paling banyak alami kekalahan sejauh ini ya, dengan 12 kali kekalahan, dan Madura pun jadi tim yang paling banyak kebobolan, yakni 38 kali kebobolan. Yang ketiga, PSIS Semarang dan Persis Solo jadi tim yang paling sedikit mencetak gol, yakni cuma mencetak 11 gol aja di 17 laga. Yang keempat, Dewa United jadi tim tersubur di putaran pertama dengan 30 gol ya, tapi ini bisa tersalip oleh Persib. Andai Persib di laga lawan Bali bisa nyetak 2 gol ya. Yang kelima, Gustavo Almeida dari Persija jadi top scorer sementara Liga 1 dengan 11 gol. Yang keenam, William Marsilio dari Arema dan Ciro Alves dari Persib jadi top assist dengan 7 assist. Yang ketujuh, Persija Jakarta jadi tim yang mendapatkan hadiah penalti terbanyak sejauh ini dengan 4 penalti. Yang kedelapan, Borneo FC jadi tim dengan clean sheet terbanyak sejauh ini dengan 9 clean sheet. Yang kesembilan, PSS Sleman jadi tim dengan pengoleksi kartu kuning terbanyak, yakni 42 kartu kuning. Yang ke-10, PSIS Semarang jadi tim dengan pengoleksi kartu merah terbanyak sejauh ini dengan 5 kartu merah. Yang ke-11, Persis Solo jadi tim dengan operan kunci terbanyak atau passing kunci terbanyak di paruh musim ini dengan total 175 operan ya. Yang ke-12, Alan Bernardon dari PSS Sleman jadi kiper dengan top save alias save terbanyak, yakni dengan 54 kali save ya dari 17 laga. Yang ke-13 ada Risto Mitravski nih, jadi pemain dengan passing sukses terbanyak di Liga 1 sementara dengan 818 passing sukses. Dan yang ke-14, Maklok dari Persib jadi pemain dengan passing kunci terbanyak di paruh musim ini dengan 80 passing kunci. Itulah ya sedikit rincian di putaran pertama. Lanjut kita ke berita klub yang lain. Ini Persija Jakarta nampaknya akan ditikung nih dalam upaya mendapatkan bek asal Bolivia Sebastian Alvarez. Tim PSBS Biak udah selangkah lebih dulu mengajukan tawaran pinjaman pada klubnya Alvarez nih. PSBS Biak kabarnya mau pinjam Alvarez ini untuk setengah musim dengan nominal 3 kali lipat yang ditawarkan oleh Persija Jakarta. Nah, mungkin kalian mikirnya, ini kenapa sih tim PSBS Biak ini kok sengotot ini ya? Padahal mereka ini cuma tim promosi loh. Kenapa ngotot banget sih? Anda salah kalau pikir kayak gitu. Ada misi-misi khusus kenapa PSBS Biak ini sampai ngotot kayak gini. Dan ini ada hubungannya dengan Persipura Jayapura ya. Persipura adalah tim dengan pengoleksi gelar Liga 1 terbanyak sejauh ini ya, atau Liga Indonesia ya, dengan 4 bintang. Tapi ini dalam tanda kutip disingkirkan nih
dan harus terlempar ke Liga 2. Jadi dengan secara tidak langsung tim Papua saat ini cuma bergantung pada PSBS Biak. Maka PSBS Biak ini jadi ujung tombak tim asal Papua untuk mendongkrak kembali tim-tim atau keangkeran tim-tim asal Papua ya. Maka wajar PSBS Biak kali ini menjelma menjadi salah satu tim yang bisa dibilang tim kaya ya. Mereka berhasil mendatangkan investor-investor kaya dengan tujuan memang mereka ingin membangkitkan kembali sepak bola Papua yang memang memiliki talenta-talenta yang bisa dibilang mutiara hitam. Jadi jangan salah loh, tim ini tuh sangat berambisi dan sangat fokus loh di liga musim ini. Lanjut ke Persita Tangerang. Nah, Persita Tangerang dirumorkan akan mendatangkan winger asal Brazil milik Deltras FC di Liga 2, Emerson Carioca. Winger berusia 27 tahun ini musim ini udah tampil sebanyak 10 kali ya di Deltras. Cetak 4 gol dan 2 assist. Tapi Persita harus menebus Carioca ke Deltras jika ingin mendapatkan si Carioca ini, sebab kontraknya masih ada tersisa sampai April 2025 di Deltras FC. Nah, bicara soal Persita Tangerang, kemarin saat lawan PSM Makassar ada gol cepat ya. Ini disebutnya quick free kick atau mungkin tendangan bebas cepat. Ini kalau kami baca di kolom komentar, mungkin kita akan paham ya kenapa bangsa kita itu mudah atau supporter kita itu masih mudah dipecah belah. Karena ternyata masih banyak loh netizen kita ini yang benar-benar nggak tahu aturan sepak bola. Masih ada aja loh yang komentar, emang boleh ya kayak gitu? Ah, nggak sah itu, nggak fair play itu, dan lain-lain. Jadi wajar ya kenapa sepak bola atau supporter sepak bola kita ini gampang banget dipecah belah. Ternyata memang masih banyak loh netizen kita yang nol pengetahuannya soal aturan sepak bola. Masa yang gini aja kalian nggak tahu sih? Itu namanya quick free kick alias tendangan bebas cepat. Ini sah loh dalam aturan FIFA. Nah, tapi dengan catatan, ada beberapa catatan ya, quick free kick ini bisa sah. Yang pertama, quick free kick ini bisa disebut sah saat bola ditendang itu wasit yang bertugas nggak nunjuk peluit. Jadi wasit itu kan nggak nunjuk peluit nih, pakai peluit tunggu peluit. Nah, kalau wasit itu nggak pegang peluit, berarti quick free kick ini bisa dilakukan. Kecuali kalau wasit udah nunjuk peluit, tapi quick free kick ini tetap dilakukan, itu nggak sah. Yang kedua, quick free kick ini bisa sah ketika bola itu sudah benar-benar berhenti. Jadi ketika bola masih bergulir atau bergerak di tanah itu di lapangan, terus dilakukan quick free kick, itu nggak boleh ya, harus benar-benar berhenti dulu. Nah, di laga ini udah tepat nih keputusan wasit nih. Bola itu udah berhenti, udah dipegang ya, dan berhenti, dan wasit pun nggak menunjuk ke peluit itu. Jadi memang ya pantas aja buat kami gini loh. Kenapa supporter kita atau netizen kita ini banyak banget yang menjadi pendukungnya Towel? Karena mereka ternyata memang nggak paham loh soal aturan sepak bola. Sementara lawannya PSM Makassar nih ya, udahnya kalah lagi lawan Persita. Padahal Persita cuma main pakai 10 pemain loh. Dapat pengurangan poin lagi. Ya, soal ataupun permasalahan 11 lawan 12 kemarin lawan Barito Putra, ternyata LIB langsung jatuhkan sanksi pada PSM Makassar. PSM Makassar dinyatakan kalah WO 0-3 ya. Jadi dikurangin poinnya cuma 3, bukan 6 lu ya. Cuma laga itu tuh awalnya kan PSM menang tuh di laga itu 3-2, tapi dinyatakan kalah, yang menang Barito Putra 3-0 ya, Barito Putra. Jadi nggak dikurangin poin 6 dan harus terlempar ke posisi 11 klasemen sementara. Dari Borneo FC, dengan datangnya Matius Pato yang kemungkinan besar akan kembali ke Borneo FC, pihak Borneo FC kabarnya akan melepas striker utama mereka Leo Gaucho ke salah satu klub di Liga 1. Dan kabar yang kami dapat, klub itu adalah Barito Putra. Nah, ini banyak banget kemarin yang nanya, lah itu kenapa sih bang? Kenapa nggak tukeran aja sih si Pato ke Borneo FC, si Leo ke Persib? Emangnya jual beli ikan di pasar gitu bisa barteran kayak gitu? Ya Borneo juga pinter kali, nggak mungkin lah pinjemin pemain yang gacor ke klub saingan juaranya Borneo FC. Gimana sih?
Borneo FC itu tahu kalau yang namanya Barito Putra ini nggak mungkin lah bersaing jadi juara musim ini. Makanya nggak apa-apa dipinjemin ke Barito. Lah kalau ke Persib, ada ngadepin si trio Da Vinci aja udah puyeng. Gimana kalau ditambah Leo gitu loh. Paham kali? Malut United resmi melepas 3 pemain asingnya, yakni Victor Mansaray, Tatsuro Nagatomo, dan juga Casio Set. Kalau Tatsuro dan Victor sih udah kami prediksi ya, tapi kalau Casio ini di luar prediksi kami loh ya. Nah, hal ini usai sejumlah ya supporter Malut United ini emosi, bahkan sampai merobos nih ke kantornya Malut United. Aduh, kenapa sih kalian ini nggak sabaran? Kalian ini lupa apa ya? 17 tahun lamanya lo ya di Liga Utama Indonesia tuh nggak ada tim asal Maluku lo ya. Kok ya nggak sabaran gitu. Harusnya supporter ini kan nggak usah ribut lo ya. Mereka ini dukung aja Malut United. Tim ini tuh apa ya, bukan tim kaleng-kaleng lo. Nih kami kasih tahu ya, dari 75% klub Liga 1 yang nunggak gaji, Malut United itu nggak termasuk loh ya. Malut United ini stabil loh dalam ekonominya. Tim ini tuh bisa dibilang tim kaya dengan sponsor dan juga investor-investor kayanya. Jadi nggak usah deh kebawa emosi kayak gitu. Makanya nikmatin aja dulu, dukung aja dulu. Yang nggak usah terlalu kayak pengen banget gitu loh, sedikit-dikit udah ribut gitu, udah kayak tim besar aja. Ini tim kan baru naik loh ke Liga 1, 17 tahun loh nggak ada tim dari Maluku. Masa nggak mikir ke situ loh. Dari Persebaya, sebelumnya kami mohon maaf ya buat Coach Paul Munster kalau kritikan kami ini terlalu pedas. Tapi Coach, kritikan kami kan membangun loh Coach. Nah, usai takluk dari Bali United dan mendapat kritikan sana sini, Paul Munster akhirnya buka suara nih. Nah, menurut Paul Munster, dirinya ini akan merombak total timnya di putaran 2. Pemain-pemain yang dianggap kurang berkontribusi di putaran pertama ini dipastikan akan dilepas. Paul Munster mengatakan akan membawa banyak pemain di putaran 2 nih dengan dukungan dana yang berlimpah dari Azrul Ananda dan supporter sponsor yang besar yang baru masuk. Paul Munster yakin akan mampu membawa pemain-pemain yang memang diincarnya untuk didatangkan di putaran 2 ini. Tapi bursa transfer itu tinggal sebentar lagi loh Coach. Apa cukup nggak tuh waktunya? Kok baru gerak sekarang ya? Dari Madura United ada nama Bruno Gomes, striker asal Brazil berusia 28 tahun yang saat ini tanpa klub. Pemain bertinggi tubuh 182 cm ini terakhir kali membela klub Albania, Villaznia. Tampil 15 kali tapi nggak cetak gol maupun assist. Bahkan statistik di setiap klub di setiap musimnya. Pemain ini kelihatannya bapuk loh. Nah kan, ini apalagi di Madura nih? Apa mau ngulang yang awal musim kemarin tuh? Nih kok ngambil pemain asal-asalan terus ya? Aduh. Lalu bagaimana dengan Persija Bang? Aduh riuh ya. Kami pun pusing nih mau nanggepinnya kayak gimana nih. Intinya yang kami tahu tuh Persija tuh cuma datangkan 2 asing dan 1 lokal. Yang kami pun nggak tahu siapa sosoknya. Apakah yang udah pernah dirumorkan seperti Gabriel Silva dan William Pacheco. Untuk lokal ini dipastikan bek kiri ya, yang kami pun nggak tahu siapa sosoknya, apakah Mikel Tata atau yang lain. Soalnya di Persija saat ini tuh lagi riuh banget loh. Biasalah kalau yang namanya klub baru dapat duit dari sponsor ya gitu. Yang ini pengennya pemain yang ono. Terus yang itu pengennya pemain yang anu. Semuanya pengen ikutan cari pemain. Ya mau gimana? Ya udahlah, lihat aja nantilah. Katanya duitnya ini buat bikin stadion juga sih katanya. Lalu bagaimana dengan Persib Bandung Bang? Ada sama riuhnya dengan Persija. Nah, di sini kami jelasin ya, kami nggak mau ikut campur lagi urusan manajemen Persib ya. Itu urusan mereka. Kami nggak mau membanding-bandingkan manajemen yang lama dengan manajemen yang baru. Itu hak mereka, biar mereka yang urus. Jadi kalau soal kenapa Persib Bandung ini seolah lelet dalam mencari pemain di bursa transfer, silahkan tanya sendiri aja sama kalian ke pihak manajemen Persib ya.
Yang kami tahu itu dari Boyan Hodak. Boyan Hodak itu cuma akan datangkan satu pemain asing aja buat menggantikan posisi Mailson 5. Itu pun tergantung dananya. Sebab kabarnya dananya itu buat bikin atau duit di Persib itu buat ngebangun training ground dan renovasi GBLA lagi. Entahlah. Lalu siapakah pemain asing pengganti Mailson itu? Apakah Daisuke Sato yang emang kontraknya katanya masih ada sampai 2025 di Persib? Nah, kami nggak tahu ya kalau soal ini. Soalnya gini loh. Di Transfermarkt sendiri status Daisuke Sato itu udah bebas transfer loh ya saat keluar dari Persib. Jadi kalau soal ini kami no comment ya. Soalnya Daisuke Sato ini masuk ke Persib itu eranya Rene Albert kalau nggak salah dengan Teddy Cahyono. Jadi ya kami nggak bisa berkomentar banyak karena manajemennya manajemen yang baru sekarang di Persib. Jadi ya ditunggu aja sih siapa pemain asing yang dibawa Hodak menggantikan Mailson 5. Itu aja sih kalau jawaban kami. Cuma yang pasti di Persib itu yang kami tahu ya, ini soal apa ya? Soal pemukulan terhadap visionya Persib. Maaf ya, kemarin tuh kami salah bilang. Kami bilang Benedictus itu dokter Persib. Ya, emang dokter sih dia, tapi kan profesinya di Persib itu sebagai visio ya. Nah, si pelaku pemukulan terhadap Benedictus ini tuh udah ditangkap nih. Inisialnya adalah AMA, berusia 23 tahun ya. Saat ini tuh udah mendekam di tahanan Polresta Surakarta. Nah, si AMA ini adalah orang Gilingan Banjarsari Solo. Benedictus sendiri kabarnya sudah memaafkan si pelaku ya dan gak mau membalas perlakuan si AMA ini. Cuma kalau masalah hukum ya Benny cuma ngomong yaitu serahkan ke pihak yang berwajib aja. Nah, kenapa kami mengangkat hal ini? Sebab kalau buat kami gini loh ya. Kalau keributannya itu antara supporter dengan supporter ya buat kami ya itu udah biasa ya, itu silakan saja dan juga memang hal yang wajar gitu kan. Tapi kalau urusannya udah nyerang ofisial buat kami ini nggak masuk akal sih. Apa hubungannya coba ofisial tim dengan supporter? Yang bersangkutan merasa ini baru cerita ya, cerita yang bersangkutan setelah kami periksa dulu yang bersangkutan terperiksa ini saat ini tidak berdomisili di Solo, tapi dia di Jakarta. Saat di Jakarta, dia mengalami kejadian diserang. Menurut keterangannya, diserang oleh kelompok supporter dari Persib. Nah, jadi intinya modusnya adalah dia dendam, seperti itu. Jadi untuk kasus ini kami mendesak nih pada pihak kepolisian Surakarta untuk menindak sebagaimana mestinya ya. Kalau pasalnya pasal pemukulan ya jatuhkan pasal 351 sampai 356 ya. Yang hukumannya 3 bulan sampai maksimal 2 tahun ya dan denda itu maksimal 4,5 juta rupiah.